Hai sahabat angkaran data. Hingga saat ini, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik. Hal ini sebagai bentuk ketegasan Indonesia terhadap Israel dan juga sebagai bentuk dukungan kuat Indonesia bagi kemerdekaan Palestina. Di sisi lain, Israel ternyata secara diam-diam menginginkan sejumlah hal dari Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya disampaikan secara terang-terangan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada tahun 2018. Sahabat angkaran data, inilah 8 hal yang diinginkan Israel dari Indonesia yang akhirnya terungkap. Wah, apa sajakah itu? Satu, hubungan istimewa. Melansir dari DW.com, salah satu hal yang diinginkan Israel dari Indonesia adalah hubungan istimewa. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan pada 2018 bahwa Israel ingin memiliki hubungan yang luar biasa dengan Indonesia. Hubungan yang luar biasa atau istimewa ini merujuk pada suasana keakraban dan persahabatan. Israel ingin menjalin hubungan persahabatan dengan Indonesia. 2. Hubungan diplomatik. Israel ternyata tak hanya ingin menjalin hubungan persahabatan, tapi juga hubungan diplomatik dengan Indonesia. Ya, hingga saat ini, Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Melansir dari Kompas.com, keinginan Israel untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia terungkap ketika Duta Besar Israel untuk Singapura yaitu Sagi Karni mengatakan pada tahun 2021 bahwa Israel ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Namun, Indonesia tetap tegas menolak karena sebagai bentuk ketegasan terhadap tindakan Israel yang belum mengakui kemerdekaan Palestina. Melansir dari Wikipedia, hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan menentang penjajahan Israel atas wilayah dan bangsa Palestina. 3. Meminta dukungan bagi Israel. Tak hanya ingin menjalin hubungan diplomatik, Israel juga ingin meminta dukungan dari Indonesia. Melansir dari Kompas.com, hal ini terungkap ketika Kepala Badan Intelijen Israel Mossad yaitu David Barnea mengunjungi Amerika Serikat dan meminta agar Amerika Serikat membujuk Indonesia agar memberikan dukungan bagi Israel. Tak hanya Indonesia, negara Libya dan Ethiopia juga diminta Israel untuk memberikan dukungan. Dukungan yang diminta Israel dari Indonesia yaitu dalam hal rencana pemindahan massal warga Palestina dari Gaza ke Indonesia oleh Israel. 4. Tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Berbagai cara dilakukan Israel untuk mendekati Indonesia. Semua ini bertujuan agar Indonesia juga tak mendukung kemerdekaan Palestina. Ya, ini merupakan salah satu keinginan Israel agar Indonesia tak mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini tentu sangat mustahil karena Indonesia adalah sahabat terdekat Palestina. Bahkan Indonesia salah satu negara yang paling kuat menyuarakan kemerdekaan Palestina di dunia internasional dan juga banyak membantu Palestina di masa-masa sulit mereka. Keinginan Israel ini diskakmat langsung oleh Presiden Prabowo. Melansir dari Presiden RI.go.id, pada tanggal 28 Mei 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia baru akan mengakui Israel, bahkan membuka hubungan diplomatik bila Israel telah mengakui kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara atau two-state solution demi mencapai perdamaian yang sejati. Indonesia bahkan siap menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Jika Israel tak bisa memenuhi syarat ini, maka sampai kapanpun Indonesia tetap akan mendukung Palestina dan akan tegas menolak Israel beserta keinginan-keinginan yang ada. 5. Meningkatkan nilai perdagangan. Ini juga merupakan salah satu keinginan dari Israel bagi Indonesia, yaitu meningkatkan nilai perdagangan.
Ya, Israel melihat potensi perdagangan dari Indonesia. Melansir dari data BPS dan Kontras.org, meski tak menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia, namun nilai impor Israel ke Indonesia dalam hubungan perdagangan yang merupakan hubungan yang tak resmi mencapai sekitar 676 miliar rupiah atau mengalami kenaikan yaitu mencapai 196%. Hal ini mendorong keinginan Israel untuk meningkatkan lagi nilai perdagangan dengan Indonesia. 6. Kerjasama di bidang teknologi. Salah satu sektor yang menunjukkan potensi terbesar yang dilihat Israel untuk Indonesia adalah teknologi. Melansir dari medium.com, Israel dikenal sebagai pusat teknologi yang canggih dan inovasi, terlebih dalam hal pertanian, keamanan, cyber, dan teknologi informasi. Kemajuan teknologi yang dimiliki membuat Israel ingin menjalin kerjasama dengan Indonesia di bidang teknologi, dan tentu sekaligus agar mereka mendapatkan keuntungan lebih dari kerjasama ini. 7. Meningkatkan jumlah wisatawan dan peziarah. Walau tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun Israel merupakan salah satu pusat ziarah di dunia. Banyak wisatawan dan peziarah dari Indonesia, terlebih dari kalangan umat Kristiani, yang berziarah ke sejumlah tempat suci di Israel, seperti ke Yerusalem, Nazaret, dan Danau Galilea. Bahkan sekitar 11.000 sampai 15.000 orang Indonesia setiap tahunnya berziarah ke Israel. Hal ini dilihat Israel sebagai peluang dan potensi pariwisata bagi mereka. Melansir dari dw.org, keinginan Israel ini bahkan terungkap jelas ketika pada tahun 2018, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa Indonesia memiliki penduduk lebih dari 200 juta orang. Ada yang Muslim dan puluhan juta umat Kristen. Israel ingin agar banyak orang Indonesia datang ke negara mereka, baik sebagai peziarah maupun wisatawan. Ini lalu menjadi salah satu keinginan Israel dari Indonesia, yaitu meningkatkan jumlah wisatawan dan peziarah. Sahabat Angkran Data, itulah 7 hal yang diinginkan Israel dari Indonesia. Menurut kalian, dari 7 hal ini, mana yang kalian setujui dan mana yang tidak? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semoga solusi dua negara segera terwujud, agar perdamaian tercipta antara Israel dan Palestina. Sekian, terima kasih. Halo, hai.